Shalom saudara-saudara sekalian. Semoga saudara masih setia bersama dengan saya belajar dari Injil Markus. Sesuatu yang tidak mudah saudara, karena mungkin saudara merasa topik-topik yang dibahas di dalam Injil Markus ini tidak selalu menarik. Mungkin ada yang berpikir hal-hal yang dibahas tidak relate dengan kehidupan saudara. Namun sesungguhnya saudara, Injil Markus adalah salah satu Injil yang sangat indah. Karena memberikan gambaran tentang pelayanan dan kehidupan Tuhan Yesus. Bahwa dia adalah Kristus, anak Allah yang melayani, menderita, dan bangkit. Nah, pernahkah saudara memikirkan dan bertanya sungguh-sungguh, siapakah Yesus yang selama ini saudara percaya? Benarkah dia itu Tuhan? Apakah Yesus yang kukenal dan kusembah selama ini adalah Yesus yang sama seperti yang Injil, termasuk Injil Markus tuliskan? Nah, pertanyaan ini penting untuk kita pikirkan dan kita gumulkan dengan serius, saudara. Nah, kali ini saya akan mengajak kita melihat catatan Markus tentang seorang pemuda yang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya apa yang harus dia perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Markus 10 ayat 17 sampai 22. Nah, saudara bayangkan seorang datang kepada saudara seperti pemuda ini. Dia adalah calon pengikut yang sangat potensial, saudara. Dia adalah seorang pemuda yang kaya, cerdas, dan berpengaruh. Ini adalah calon jemaat yang prospeknya sangat bagus. Kalau seseorang seperti ini datang ke gereja, pasti akan disambut dan diterima dengan baik. Dia adalah calon jemaat yang prospektif. Nah, pemuda yang digambarkan di dalam Markus ini, saudara, ingin mengikut Yesus. Ia berlari dan berlutut dan bertanya, apa yang harus aku perbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal? Nah, luar biasa bukan? Apa yang akan saudara lakukan jika berada di dalam posisi Tuhan Yesus saat itu? Mungkin ya, saudara akan dengan cepat memberikan respons dan akan bertanya, apakah dia benar-benar mau percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau iya, maka saudara akan segera menyuruh dia menirukan doa untuk diucapkan dan kemudian menandatangani kesediaannya untuk menjadi anggota gereja. Dan ini yang biasanya sering terjadi. Saudara akan langsung menawarkan pelayanan, memintanya memberikan kesaksian, dan memberikannya posisi. Tidak perlu pikir panjang karena bayangkan pengaruh yang akan terjadi di dalam komunitas gereja dengan prestise yang dimiliki oleh pemuda ini. Namun sayang sekali saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah hal yang sebaliknya. Tuhan Yesus berkata, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara, mengapa Tuhan Yesus melakukan hal itu? Mengapa dia membiarkan pria muda yang kaya dan berpotensi itu lolos? Mengapa Tuhan Yesus melewatkan kesempatan yang baik untuk membuat pemuda ini menjadi pengikutnya? Tentu saja saudara akan sulit menjadi pengikut Tuhan Yesus dengan syarat seperti itu. Bagaimana mungkin menjual seluruh harta milik untuk mengikut Tuhan Yesus? Adakah orang di zaman modern ini mampu untuk memenuhi syarat itu? Dan inilah poinnya saudara. Tahukah kita bahwa Tuhan Yesus memanggil setiap kita secara radikal untuk mengikut Dia? Meninggalkan segala kenyamanan, yaitu segala sesuatu yang akrab atau familiar di dalam kehidupan kita dan kemudian mengikut Dia. Lukas 14 ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Atau Lukas 14 ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudara, ini adalah sungguh sesuatu syarat yang sangat berat dan mahal harganya. Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog berkebangsaan Jerman yang hidup di zaman pemerintahan Nazi, bergumul sangat berat untuk mengikut Kristus di zaman itu. Mengikut Kristus dengan harga yang sangat mahal, yaitu nyawanya sendiri. Dia menulis sebuah buku kecil yang berjudul The Cost of Discipleship, saudara. Salah satu karya besar di abad 20. Nah saudara, saya seringkali berpikir, ketika seseorang datang kepada saudara atau datang ke gereja, ingin mengenal Tuhan Yesus, apakah kita
mengenalkan Tuhan Yesus seperti yang dicatat di dalam Injil kepada mereka. Apakah Yesus yang selama ini kita kenal adalah Yesus yang sama? Bukankah kita seringkali menggambarkan dan mengajarkan Tuhan Yesus dengan versi yang enak dan menyenangkan? Yesus yang tidak keberatan dengan materialisme, Yesus yang tidak keberatan dengan pengabdian dan pelayanan kita yang seadanya, Yesus yang membuat kita merasa nyaman dan makmur dan menjalani kehidupan kekristenan kita di tengah-tengah keinginan duniawi kita. Nah, sadarkah kita bahwa dengan gambaran itu kita sedang membentuk Yesus dengan gambaran kita sendiri? Yesus yang membuat kita merasa nyaman. Ketika kita berkumpul dan kemudian menyembah Dia di gereja, memuji, mengangkat tangan kita, apakah kita menyembah Yesus yang diberikan kepada kita di dalam Alkitab? Saudara, jawaban daripada Tuhan Yesus dan pemuda itu menurut saya dua-duanya itu sangat mengejutkan. Pemuda itu dengan confident mengatakan bahwa dia sudah melakukan apa yang menjadi tuntutan Taurat selama ini. Dia tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta, tidak mengurangi hak orang, dan dia adalah seorang yang menghormati ayah dan ibunya. Sungguh seorang pemuda dengan moral yang sangat baik. Tetapi bahkan dengan semuanya itu, saudara, dia masih datang, masih berlari berlutut di depan Tuhan Yesus dan bertanya apa yang harus dia lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Nah, saudara, di zaman itu pertanyaan apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hidup kekal adalah pertanyaan yang biasa diajukan pada waktu itu. Dan para rabi akan memberikan jawaban yang sama, taatilah aturan Allah dan hindari semua dosa. Orang muda ini, saudara, pasti sudah tahu jawabannya. Namun mengapa dia masih datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya? Disinilah kita melihat sesuatu yang penting dari catatan Markus tentang peristiwa ini, saudara. Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa setiap orang yang mengandalkan perbuatan mereka untuk mendapatkan hidup kekal akan selalu menemukan keraguan dan rasa tidak aman. Sebab bagaimana mungkin seseorang bisa mengetahui dia sudah cukup baik dan memenuhi standar yang Allah sudah tetapkan. Sebab jika seseorang hanya melakukan aturan-aturan agama dan hanya bertobat dari melakukan hal-hal yang jahat, itu hanya akan membuat seseorang menjadi orang beragama. Dan tahukah saudara, bagaimana seseorang yang beragama itu berpikir? Seseorang yang sudah taat melakukan aturan-aturan agama akan berkata kepada Tuhan begini, Tuhan, lihat apa yang sudah saya lakukan. Sekarang Engkau berhutang atau berkewajiban untuk menjawab doa saya dan memberkati saya. Nah, saudara bisa melihat pola seperti ini. Saya sering bertemu dengan orang Kristen seperti ini. Ya, di dalam pergumulan kehidupan yang mereka alami, seringkali mereka berkata demikian, saya sudah taat, saya sudah melayani, sudah rajin ke gereja, saya sudah setia, saya sudah memberikan perpuluhan dan persembahan. Tetapi mengapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Mengapa Tuhan tidak memberkati saya? Nah, saudara melihat polanya, kita sebenarnya menggunakan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang baik itu, saudara, untuk mendapatkan kendali atas Allah. Itulah poinnya. Bagi pemuda itu, kekayaan, uangnya yang sangat banyak itu menjadi pusat identitasnya. Kehilangan uangnya sama dengan kehilangan dirinya sendiri. Dia meletakkan iman dan kepercayaannya pada kekayaan dan perbuatan baiknya itu. Nah, hal ini, usaha inilah yang mengasingkan dia dari Allah. Nah, saudara, apakah yang menjadi juru selamat bagi kita, bagi saudara? Semua orang punya itu di dalam kehidupannya. Nah, benarkah itu adalah Kristus? Setelah kita percaya, tentu saja kita harus bertobat dari semua dosa, termasuk bertobat di dalam menggunakan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita ini yang telah menggantikan tempat yang seharusnya adalah bagi Allah. Nah, itulah mengapa Tuhan Yesus menyuruh pemuda itu untuk menjual semua hartanya dan kemudian dipanggil untuk mengikut Tuhan Yesus. Dan pemuda yang sangat kaya itu sedih. Ya, lebih tepatnya dia berduka karena sangat banyak hartanya.
Nah, tetapi masalah pemuda itu sesungguhnya bukan pada nilai uang yang dia miliki, tetapi pada apa yang dia sandarkan sebagai identitas, prestasi, moral yang dia anggap itu sebagai juru selamatnya. Terakhir saudara, Tuhan Yesus juga mengatakan suatu kalimat yang banyak disalah mengerti di dalam perjumpaan Tuhan Yesus dengan pemuda kaya ini. Tuhan Yesus seperti membantah identitasnya dengan mengatakan, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Nah, apakah ini berarti bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia bukan Tuhan? Karena dia sendiri membantah dan mengatakan bahwa yang baik itu hanya Allah. Nah, sebenarnya di dalam bagian ini saudara, Tuhan Yesus ingin membantah pemahaman pemuda itu tentang kebaikan dan keburukan. Ada yang salah dengan konsep pemuda itu tentang apa itu yang baik. Nah saudara, ketika mempersiapkan renungan ini, saya membaca catatan Tim Keller ya tentang kisah pemuda yang kaya ini. Tim Keller mengatakan bahwa ketika peristiwa ini terjadi, Tuhan Yesus berusia mungkin sekitar 31 tahun. Dia juga adalah seorang pemuda yang kaya, bahkan jauh lebih kaya dari yang bisa dibayangkan oleh pemuda itu. Tuhan Yesus pernah hidup dalam kemuliaan, dalam kekayaan, kasih dan sukacita yang tidak terkira daripada Allah Tritunggal di dalam kekekalan. Namun saudara, Tuhan Yesus meninggalkan semuanya itu demi kita, demi saudara dan saya. Dia rela menjadi miskin. 2 Korintus 8 ayat 9. Nah, untuk apa? Demi kita saudara. Dia seorang pemuda kaya terbesar yang telah menyerahkan semuanya untuk mendapatkan kita. Dia yang telah meninggalkan segalanya itu, kini memanggil kita untuk mengikut dia. Memanggil kita untuk memiliki sikap yang berubah dan dibentuk oleh apa yang telah dilakukannya di atas salib bagi kita. Kiranya hal ini boleh menjadi perenungan bagi saudara dan saya. Amin.